daripada riba Madrasah Al-Amin, beliau Al-Ustaz Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Abdurrahman Al-Attas teriring doa. Mudah-mudahan guru kita Habib Muhammad Amin senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketetapan Islam dan iman. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajatnya dunia wal akhirah. Juga salam ta'zim, salam hormat kami sampaikan kepada Habib Syarif dan segala para habaib yang lainnya. Habib-habib besar ini, kita doakan doanya buat para habaib, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketetapan Islam dan iman, diberikan qabul hajat dunia wal akhirah, diberikan kesuksesan dalam segala urusannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga sekarang kita doakan para anak-anak santri Madrasah Ribat Al-Amin. Kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir, yang belajar di Ribat Al-Amin, semuanya menjadi anak-anak yang saleh-saleh, menjadi penerus perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, coba tadi kita lihat bagaimana bagusnya penampilan daripada putra putri santri Madrasah Al-Amin. Kira-kira Bu, saya mau tanya Bu, tadi yang dibaca Aqidatul Awam, ibu-ibu ada yang hafal nggak Bu? Ada yang hafal? Oh, kagak ada. Anak-anak pada hafal itu yang namanya ainun mata udunun anfun apa Bu? Wah, ibu, semua tanya ibunya. Apa ibunya? Tapi alhamdulillah anaknya sekarang hafal. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dapat ilmu yang manfaat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam ta'zim, salam hormat kita sampaikan untuk segera para guru-guru pondok pesantren Madrasah Ribat Al-Amin, wabil khusus ada Ustadz Sumarno, ada kepalanya tadi siapa ya? Ustadz Taufik. Juga ada Ustadz Mustaqim, Ustadz Muhadi, Ustadz Ismail. Bu, doain mudah-mudahan para ustadz-ustadznya semuanya diberikan sehat walafiat, urusannya digampangin semuanya. Mudah-mudahan ustadz-ustadznya jadi orang kaya semuanya. Ayo, Ustadz kalau kaya semangat nih ya. Lah iya, Ustadz kalau ada duitnya mah ya Allah, ngajar juga kurang semangat ya Ustadz Sumarno ya. Doain mudah-mudahan Ustadz Sumarno punya pom bensin. Amin ya rabbal. Oh, minta maaf Ibu, para habaib minta maaf, ini saya pakai bahasa Indonesia aja, saya kurang bisa bahasa Jawa, tapi insya Allah tahun besok saya bisa. Insya Allah besok. Mengutip daripada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam salah satu hadisnya. Kalau bicara tentang hadis, bapak-bapak, ada bapak-bapak juga ini. Belum didoain deh bapak-bapak deh. Kita doain bapak-bapak mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam ketetapan Islam dan iman, dimudahkan urusannya dunia wal akhirah. Jangan dikasih bini lagi insya Allah. Jangan ada. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah bicara, pembicaraannya Nabi nggak ada mengandung dusta, nggak bisa. Beda kalau omongan saya. Kalau omongan Imanuddin kadang benar, kadang enggak. Kalau omongan Ustadz Sumarno kadang benar, kadang enggak. Tapi kalau berbicara, yang berbicara adalah Nabi besar Muhammad, itu gak ada yang mengandung dusta, gak boleh. Wajib kita percaya bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi itu pasti benar adanya. Makanya dengerin nih, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang berjalan untuk menuntut ilmu agama, rumahnya 100 meter dari Madrasah Ribat Al-Amin, dia berjalan. Rumahnya setengah kilo dari Ribat Al-Amin, dia berjalan. Mau naik apa itu namanya? Naik sepeda, naik motor, jalan kaki. Dia berjalan untuk
untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi, mudah-mudahan ini orang diberikan kemudahan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya doain mudah-mudahan anak kita tumbuh mendapat ilmu yang manfaat, semuanya hidup makmur, sehat, sentosa, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan luar biasa, Bu, buat orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau anaknya pinter, mulia anaknya, orang tuanya juga ikut mulia. Coba lihat misalkan ada anak hafal Quran, orang bakalan nanya, Masya Allah, anak siapa itu? Kan yang disebut bapaknya, Masya Allah, anak siapa? Anaknya pinter banget, hafal Al-Quran, anaknya dapat kemuliaan terhormat, ibunya dan orang tuanya dapat kemuliaan dan terhormat. Cakep kan? Coba kalau kiranya anaknya tawuran, begal, Masya Allah, yang jelek kan siapa? Bapaknya. Wah, itu si fulan itu pulang sekolah bukannya bawa Al-Quran, malah bawa celurit, tawuran. Waliyadzubillah. Anak siapa tuh? Bapaknya kalau bisa ngedidik apa? Nah, tuh lagi yang jelek siapa? Bapaknya. Tapi kalau anaknya rajin ngaji, anaknya pinter baca Quran, anaknya bisa bahasa Arab, anaknya dapat kemuliaan, orang tuanya juga dapat kemuliaan. Makanya semangat, sabar di dalam menuntut dan di dalam menuntut ilmu. Setidaknya nih Bu, saya sampaikan ada satu kitab. Ini kitab terkenal di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, namanya Kitab Ta'limul Muta'allim. Ini dipelajari adab-adab untuk orang yang menuntut ilmu agama. Setidaknya ada 6 perkara diterangkan di dalam kitab tersebut untuk kita perhatikan di dalam menuntut ilmu. Karena yang namanya menuntut ilmu, maaf Habib kalau nggak salah, itu harus kolaborasi antara 3 unsur nih Bu nih. Pertama, santrinya harus semangat belajar. Ketiga, gurunya harus yang benar, ikhlas, yang sabar mengajar. Yang ketiga, orang tua. Orang tuanya juga harus mensupport, harus mendorong supaya ini anak semangat untuk belajar. Nggak bisa kalau misalkan kita serahkan yang namanya menuntut ilmu cuman buat guru doang. Santri ditaruh pesantren udah biarin. Habis itu orang tuanya, lu mau belajar lu mau, maaf deh ya, saya jadi ini minta maaf. Antum mau belajar antum mau kagak belajar urusan ente. Nah, ini nggak bisa. Harus ada support dari orang tuanya. Anak nggak boleh ada yang bolos. Siap nggak Bu? Kalau ada yang bolos, kasih tahu ustadznya, ini fulan bolos nih, biar nanti dikasih hukuman sama orang tuanya sebagai teguran mendidik. Orang tuanya harus menegur, gurunya juga harus menegur. Gak bisa kalau semuanya harus diserahkan kepada ustadznya. Apa dikatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim? Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayani. Apa lagi? Zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Tong lagi. Bocil, duduk kamu bocil, duduk. Duduk, udah, jangan mana-mana, sunatin ente. Ada 6 perkara. Mohon maaf ada 6 perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama, zakain. Anak kudu cerdas. Jangan anak kalau belajar kudu cerdas, mau ngapalin, mau belajar, bisa baca, anak itu jangan bebel. Jangan yang namanya itu susah banget dibilangin, gak boleh, kudu cerdas. Dikasih tahu alif itu lurus, yang lurus namanya alif. Kalau yang melengkung titik 1 namanya ba. Jadi karena bawah, melengkung titik 1 di bawah namanya ba. Anak kudu cerdas. Gak bisa, maaf anak
tidak bisa menerima ilmu, bebel dimasukin pesantren, kan bisa. Karena memang anaknya maaf, dia sudah apa deh, otaknya nggak cerdas, nggak bisa. Jangan diharapin dipaksain gurunya buat minterin dia, enggak. Guru tugasnya bukan buat minterin, guru tugasnya buat mendidik, mengajak, yuk memperkenalkan. Inilah ilmu-ilmu, inilah alif, inilah ba, inilah halal, inilah haram. Kalau untuk pinter dan nggak pinter, lihat bagaimana kemampuan ini anaknya. Makanya saya minta, Bu, kalau mau ngasih anak makan, perhatikan, jangan sembarangan. Sembarangan ngasih anak makan itu bisa menyebabkan anaknya punya otak kurang cerdas. Jangan diizinin jajan-jajan sembarangan. Jangan dikasih makan yang sembarangan. Setidak-tidaknya, Bu, kalau mau punya anak yang pinter, yang cerdas, pertama, makanannya harus halal. Makanan, ya Bu ya, jangan lagi Bu terbawa dengan yang namanya riba, utang apa tuh rentenir, utang pinjol. Jangan khawatir Bu, kita pengen punya anak soleh, orang tua ngambil duit dari pinjol, haram. Ngasih makan ke anaknya, haram. Ini anak tumbuh diharapin cerdas, malah nggak bisa cerdas. Kenapa nggak cerdas? Makanannya kurang, nggak halal. Makanya perhatikan tuh, utamakan kalau mau ngasih makan anak, gunakan harta-harta yang halal. Nggak apa-apa tempe mah nggak apa-apa. Yang penting sampingnya ayam goreng. Ya, mau makan tempe sampingnya ayam goreng. Mau makan kambing mau makan kambing mau. Yang mau makan sama kambing siapa? Mau makan sama kambing ini? Lu. Kambing, wan mau nggak makan sama kambing? Wan makan sampingnya makan kambing mau. Lu mau makan sama kambing mau? Itu mau makan sama ayam? Makan sama ayam mau? Jangan makan lauknya ayam, nggak apa-apa dah. Yang penting halal, insya Allah ini anak tumbuh menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada sebuah hadis, ini hadis luar biasa. Man akalal haram asad jawadihuhu sya'a am'ad. Orang kalau udah makan haram, ini harta haram, walaupun dia makannya ayam, tapi dari hasil yang haram. Dia nipu, dia ngambil duit dari rentenir, dia pinjol dan lain sebagainya, haram. Asad jawarihuhu, badannya bakalan bermaksiat, sya'a am'aba, mau tidak. Orangnya susah dibilangin, masuk pelajaran, masuk kelas susah banget dibilangin. Kata tadi Ustaz Taufik, ada anak santri masuk kelas baru baca 2 menit 3 menit keluar ribut berantem sama teman-temannya. Hati-hati tuh. Kalau ternyata nyampe hal-hal yang gak diinginkan seperti bertengkar, begal, tawuran dan lain sebagainya, hati-hati. Itu bisa mencelakakan dirinya dan juga mencelakakan masa depannya. Untuk menjaganya, yang pertama, jangan kasih makan haram. Nakain wa hirsin, kudu semangat. Orang kalau belajar deh, ya, kalau belajar kudu semangat, harus semangat. Jangan malas-malesan kalau belajar. Belajar nggak bisa belajar cuma 1 jam, 2 jam, 1 tahun, 2 tahun nggak bisa. Dan nggak bisa kalau belajar malas-malesan, harus semangat. Ada yang ceritanya Al-Imam Al-Ghazali itu kalau belajar dia nggak mau berisik. Kenapa? Dia mengharapkan ilmu yang disampaikan dia bisa dipahami sebenarnya. Sehingga ini Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i kalau buka lembaran kita, tahu lembaran kita? Itu nggak ada yang srek, kan? Kalau buka lembaran kita bagaimana? Pelan. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu konsentrasi gurunya yang sedang menyampaikan ilmu. Apalagi bertengkar, nggak boleh di dalam kelas bertengkar, lari-larian di dalam kelas, apalagi sampai lompat-lompat meja. Ada nggak yang lompat-lompat meja? La ilaha illallah. Ini cakep deh yang ini deh. Tadi kayaknya begini nih, memberi salam, assalamualaikum. Ada lagi yang begini-begini. Insya Allah doain biar semangat ya.
Itu Al-Imam Syafi'i kalau dia belajar nggak ada tuh yang lari-larian, nggak ada yang lompat-lompatan, tenang. Kalau belajar tenang, duduknya bersila. Tahu duduk bersila? Duduk bersila. Duduknya bersila bagaimana? Duduk yang tenang. Duduk yang tenang. Ini insya Allah duduk anak-anak yang tenang, semuanya dapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dilancarin, disuksesin, semuanya dapat ranking 1 insya Allah. Amin, kencang banget. Wahakala. Ini Imam Syafi'i. Jadi kalau belajar perlu tenang. Ada qasidah yang mungkin biasa disampaikan, dibacakan di Jakarta, sering banget disampaikan. Ini namanya qasidah man ana itu. Pernah dengar? Man ana laulakum kaifa ma hubbukum. Ada di dalam salah satu bait syair tersebut, minta maaf Habib, itu kalimat. Ini qasidah ini karangan Syekh Al-Imam Sayyid Al-Habib Muhdar, Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Sekkah. Bukan gitu Habib ya. Kurang lebihnya Syekh Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Sekkah. Ini di dalam kalimatnya ada satu bait yang Masya Allah. Dikatakan oleh Al-Imam Umar Al-Muhdar, "Lau qata'tum waridi bihaddin madid qultu ya sadati ana fi hawakum radhi." Ini pujian dari seorang Syekh Umar Al-Muhdar kepada ayahnya yang sekaligus gurunya, yang sekaligus ustadznya. Pujian seorang murid kepada ustadznya, pujian seorang murid kepada gurunya. Apa kata Syekh Umar Muhdar? Kalau saja, ya dengerin deh, kalau saja ada guru sampai dia memotong darahnya, memotong uratnya, karena memang menuntut daripada satu pengabdian daripada seorang murid. Ini murid mengatakan, wallah ana fi hawakum radhi. Wahai guru, saya sampaikan, saya rela mau diapain aja atau gurunya. Karena apa? Takzim sama guru, muliain guru, jangan sembarangan sama guru. Adik-adik, ketika belajar, gurunya lagi belajar, lagi ngajar, jangan ada yang bercanda, jangan ada yang lari-larian. Kenapa? Hormatin gurunya. Paham? Paham nggak? Nggak, ente nggak bakalan nanti yang namanya disuruh-suruh buat manjat genteng, nggak ada. Manjat pohon, nggak ada. Yang penting disuruh kalau belajar kita tenang, kalau belajar kita beradab, jangan ada yang bercanda. Tangannya di samping, dengerin ceramahnya. Insya Allah jadi anak-anak yang bermanfaat. Bu, ada kalimat Bu, ini kalimat luar biasa. Sebagaimana ajaran bahwasanya kita sebagai penuntut ilmu tidak lain dan tidak bukan harus yang namanya semangat di dalam menuntut ilmu. Kalimatnya mengatakan, mahawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasanah innamal ilmu ba'idun ghauruhu fattakhid min kulli syai'in ahsanah. Nggak ada orang yang bisa memperoleh ilmu semuanya, nggak ada. La walau marasahu alfasanah, nggak ada meskipun dia belajar sampai 1000 tahun. Ada yang belajar 1000 tahun? Ada yang belajar 1000 tahun? Belajar 1000 tahun ada? Bu, ada yang di sini umurnya 1000 tahun Bu? Ada orang belajar 1000 tahun nggak bakalan mendapatkan ilmu semuanya. Makanya dikatakan fattakhid min kulli syai'in ahsan. Makanya ambillah ilmu yang sebaik-baiknya. Ilmu apa yang terbaik? Dengerin. Ilmu yang terbaik adalah ilmu mayuqarribuna ilallah. Ilmu yang membuat kita dekat sama Allah. Ilmu yang membuat kita ingat sama Allah. Ilmu tata cara sholat. Alhamdulillah di madrasah diajarin ilmu tata cara sholat. Ilmu tata cara berwudu. Alhamdulillah ini akan anak-anak belajar wudu ya. Ada di sini yang hafal niat berwudu. Siapa yang hafal niat berwudu? Coba antum. Ya ini, coba Wan baca niat berwudu bagaimana?
Nawaitul. Maju. Maju dong, sini dong. Disiapin 50.000 sama Ustaz Sumarno. Coba, lihat dulu. Betul? Ada lagi coba. Asghari lillahi ta'ala. Barakallah. 50.000 insyaallah. Masya Allah. Itu ternyata Bu, kita dapetin teman-teman di Jakarta, beberapa kawan saya besok mau nikah nih. Hari ini dia nggak apal niat wudhu, niat mandi. La ilaha illallah. Besok mau nikah, niat wudhu dia nggak apal, niat mandi dia nggak apal. La ilaha illallah. Bagaimana nanti dia mengarungi kehidupan rumah tangganya? Makanya semangat untuk belajar. Zakain wa hirsin wastibarin, kudu sabar, harus sabar. Orang tuanya sabar, gurunya juga sabar, santrinya juga sabar. Ya, lah kalau kita tanya Ustaz Sumarno kurang sabar apa Ustaz Sumarno? Di tengah-tengah kesibukannya mesti nyempetin waktu hadir ke madrasah. Ketemu nih anak-anak kecil, ya Allah di luar udah capek, masuk kelas madrasah berisik. Kira-kira bagaimana tuh perasaan Ustaz Sumarno tuh? Pelatih capek, tapi masya Allah sabar, istiqomah. Doain Ustaz Sumarno, mudah-mudahan punya pom bensin. Amin. Ya Ustaz Sumarno ya. Sabar, gurunya sabar, orang tuanya sabar, orang tua juga sabar. Misalkan yang namanya anak ini belajar nggak naik, sabar. Anaknya belajar dapat teguran dari gurunya, sabar. Anaknya misalkan belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun, sabar. Kita berharap mudah-mudahan anaknya nanti selesai dari menuntut ilmu bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Tuh yang namanya belajar kudu sabar. Wastibarin, zakain wa hirsin wastibarin wa bulqatin. Dan yang keempat ada yang namanya ongkos. Maaf Ustaz Sumarno, kira-kira kalau di madrasah Ribat Alamin ada bayaran? Ada. Nah itu kan namanya bulqah. Ada yang namanya ongkos. Lah saya datang ke sini juga ongkos ini. Kebetulan saya dari Bekasi nih Bu. Datang ke sini dapat informasi dari Habib Amin, ahlan wa sahlan, ala aini wa rasi. Nggak pakai enggak, langsung datang. Padahal besok subuh Habib, minta maaf, besok subuh saya harus ada ngantar anak-anak santri rihlah ke Banten dari Jakarta. Besok subuh. Makanya Ustaz Sumarno besok subuh ini. Ya, ayo. Ustaz Sumarno. Iya. Itu kudu ada yang namanya bulqah. Keluarin apa yang diperluin. Oh, anak perlu gamis, beliin. Anak perlu tas, siapin. Anak perlu kitab, kasih. Jangan itu duit habis buat beli kuota mulu. Tahu kuota? HP. Kalau bahasa saya mah setan gepeng. Tahu setan gepeng? Atau HP itu setan gepeng. Maaf, anak-anak muda bisa tawuran bawa celurit ngebegal gara-gara setan. Di luar sana ada perempuan-perempuan hamil di luar nikah gara-gara apa Bu? Gara-gara setan. Masya Allah, makanya bahaya tuh setan gepeng. Jangan dibiarin itu yang namanya handphone digunakan untuk kebaikan, untuk kerja, untuk syiar agama, tafadhol. Tapi kalau anak-anak udah dikasih HP, yang dilihat Masya Allah sinetron, YouTube, apa, akses apa segala macam, buka Instagram, banyak tontonan-tontonan yang mungkin merusak daripada otak anak-anak kita. Makanya hati-hati tuh yang namanya setan. Kalau di rumah pulang sekolah kasih mungkin untuk keperluan, tapi kalau tidak ada keperluan jangan dikasih. Khawatir daripada pengaruh beratnya setan gepeng tersebut. Ya, wahakana wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin, dan petunjuk daripada guru. Alhamdulillah yang kita dapat guru yang luar biasa, guru yang dari segi sanadnya jelas bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, guru yang belajar kepada gurunya terus. Karena zaman sekarang Ibu ada beberapa aliran-aliran yang maaf membuat kita ini jauh daripada jalur ajarannya agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada aliran yang
baca maulid. Nggak ada maulid di zaman Nabi SAW. Hati-hati bu, jangan. Bahkan kalau di Pondok Gede di Jakarta tempat saya ada satu aliran bu. Ini aliran luar biasa, masuk meninggal. Tahu aliran apa? Masuk meninggal. Apa itu? Aliran listrik bu. Masuk meninggal. Wah, makanya sabar, cari guru yang benar, cari guru yang masya Allah, yang membuat kita ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, membuat kita mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya ingat sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan nih, perhatikan, alimu auladakum thalatha khisal. Ajarkan anak-anak kalian setidaknya 3 perkara, dan ini yang menjadi hal utama. Derajat 1, nomor 1 itu lebih baik, baru setelah itu nomor 2. Nomor 2 itu lebih baik, baru setelah itu nomor 3. Ada 3 perkara. Apa kata Nabi? Hubbi nabiyyikum, tanamin rasa cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarin cinta Rasulullah. Kenal namanya Rasulullah. Kenal bagaimana indahnya perangai Rasulullah. Kenal bagaimana cara berpakaiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, Madrasah Ribat Al-Amin mengajarkan anak santrinya untuk pakai pakaian gamis putih cakep banget. Tidak lain dan tidak bukan pakaian-pakaian seperti ini sesuai dengan riwayat di dalam hadis bahwa seperti inilah pakaian-pakaian yang didemenin oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat tadi diajarin itu doa-doa harian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kharajtum minal baiti faqul." Kalau kamu keluar dari rumah, maka bacalah. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Anak-anaknya hafal, anak-anaknya hafal. Apa kata Nabi? Idza kharajta minal bait faqul bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Qalatil malaikah. Para malaikat mengatakan buat orang yang keluar rumah pakai doa itu. Nah, nanti adik-adik kalau keluar rumah baca doanya. Apa kata malaikat? Hudita wa kufita wa bukit. Orang yang baca doa tersebut dapat doa malaikat, dia dapat hidayah, dia dapat petunjuk, wa kufita, dan dia dapat kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bukita, dan dia dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi. Lihat luar biasa kalau anak-anak keluar baca doa itu, tenang hati kita, Pak. Kenapa? Dapat penjagaan dan doa daripada para malaikat. Enggak keluar kemana-mana mencelakakan orang lain, enggak, insya Allah asal melazimkan daripada doa-doa tersebut. Ini yang dikatakan hubbi nabiyyikum, cinta kepada Rasulullah, diikuti dari segi perangainya, akhlaknya, pakaiannya, dan kesehariannya selalu mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di Madrasah Ribat Al-Amin itu diajarkan, insya Allah semuanya bermanfaat. Yang kedua, wa hubbi ali baiti, dan cinta kepada keluarga Rasul. Cinta keluarga Rasul itu merupakan perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu keluarga Rasul? Tuh, mereka orang-orang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan keluarga Rasul, tuh mereka orang-orang yang sababnya, kalau tadi nasab, kalau sababnya itu bersambung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Mereka pada dzurriyyah Rasul, itu nasabnya bersambung. Mereka para ulama itu sababnya bersambung. Apa maksudnya bersambung? Ilmunya bersambung kepada Rasulullah. Kita diajarin untuk anak kita muliakan mereka para dzurriyyah Rasul. Kita diajarin untuk mereka anak-anak kita memuliakan para ulama pewaris para nabi dan rasul. Karena memuliakan ulama, Bu, itu juga disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Akrimul ulama
fa'innahum indallahi kurama. Muliakan mereka para ulama, muliakan mereka para guru, para ustaz. Kenapa? Karena mereka di sisi Allah dimuliakan. Jadi mereka sudah dimuliakan oleh Allah, dan kita itu diperintahkan untuk memuliakan semua yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran. Yang ketiga, Al-Quran. Alhamdulillah semuanya belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran ya. Dari Iqra 1, Iqra 6, Juz Amma sampai Al-Quran, itu semua menjadi penyebab orang tersebut insya Allah mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti mungkin bulan suci Ramadan, Bu, anak-anak pada di rumah, ajarin anak baca Iqra walaupun 2 baris. Ajar anak baca Al-Quran walaupun 2 ayat. Kenapa? Insya Allah ini anak mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Dikatakan oleh baginda Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Senantiasa akan baca Al-Quran. Anaknya baca, ibunya baca. Jangan anaknya baca Al-Quran, bapaknya mancing. La ilaha illallah. Anaknya ngaji, bapaknya mancing. Walayyazubillah. Itu jangan itu. Anaknya baca Al-Quran, bapaknya ajak baca Al-Quran. Anaknya baca Al-Quran, ibunya juga diajak baca Al-Quran. Ini 3 perkara. Ajarin cinta Nabi, ajarin cinta keluarga Nabi, dan terakhir ajarin Al-Quran. Zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin, dan yang terakhir wa tuli zamani, dan juga harus masa yang panjang. Belajar gak cukup 1 tahun, gak cukup 2 tahun. Belajar minal mahdi ilal lahdi. Apa artinya minal mahdi ilal lahdi? Mulai, kalau bahasa saya nih Habib minta maafnya, mulai dari dibedong sampai dibedong lagi. Dibedong pertama itu masih kecil tuh, baru lahir anak kecil, dibedong sampai dibedong lagi. Kapan dibedong lagi tuh? Nanti kalau udah meninggal ditutup pakai kain kafan lagi, ya itu namanya dibedong lagi. Mulai dari kecil sampai meninggal tetap terus menuntut ilmu dari lubang al-amin. Mungkin nanti beranjak pindah ke masuk pondok pesantren. Ada yang di Dalwa Darul Lughah wa Dakwah, ada di Sunni Salafiyah Habib Taufik Pasuruan. Mungkin ada yang mau nyampe ke Hadramut, nyampe ke Mesir, nyampe ke Mekah, terus menuntut ilmu sampai ajal menjemput kita. Anaknya belajar, bapaknya belajar. Anaknya belajar, ibunya belajar. Ngaji. Makanya ada pesan nih dari guru saya, Buya Habib Hamid bin Abdullah Al-Qaf, selalu mengajarkan Pak RT ngaji, Pak RW ngaji, Pak Lurah ngaji, Pak Camat tukang nasi, tambel ban, lah semua ngaji. Pokoknya ngaji. Kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan semangat ngajinya, semangat menuntut ilmunya, terjaga adabnya, tertanam rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting ibu-ibunya, orang tuanya, bapak-bapaknya ngedukung dan mempercayakan kepada para guru dan mengikuti arahan-arahan daripada gurunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami, dapat diamalkan, dapat diajarkan pada yang lainnya, sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia wal akhirat, serta menjadi ilmu yang dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mau ngajak sholawatan dulu deh anak-anak deh. Mau sholawatan ya? Mau sholawatan? Allahumma salli wa sallim syura salatan syiruna biha wa ahlana wa jami' wa mu'allimina wa talabatana
bina hada ila yaumil. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sekian Habib, mohon maafnya ini versi anak-anak. Nanti kalau mau versi yang dewasa boleh undang lagi Habib. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.